Inilah ajaran daripada agama kita yang benar-benar rahmatan lil alamin. Jadi kata-kata rahmah lil alamin tidak hanya untuk umat Islam, tapi Al-Quran untuk semua kebahagiaan umat manusia yang ada di permukaan bumi. Tetapi akhirat, apa kata Gus tadi, Innallah bil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi rahim. Wah, ini saya teringat tahun 50. Saya ini sudah tua lebih 90 tahun. Saya belajar itu kadang-kadang juga ada yang tidak seperti manusia biasa. Setengah apa yang dikatakan oleh guru saya yang tidak bisa saya siapa dia, dan karena terus bilang, apa sebab Indonesia ini indah? Sebab Indonesia pertama membangun dari Sabang sampai Maroke, Sabang Aceh, Maroke, Irian. Tetapi ingat bahwa Indonesia ini adalah aneh daripada yang aneh. Besok dari Maroko ke Maroke. Jadi dari Lautan Merah ke Lautan Pasifik. Pasifik, lautan merah, harus merah, karena merah itu harus bisa berubah-ubah. Merah kok berubah, tidak bergoyang, itu tidak merah benar-benar. Oleh karena itu di Al-Quran, jujadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanwa. Jujadun bidun, jalan-jalan di gunung yang putih-putih dan merah. Jadi tidak merah putih, tapi Quran didahulukan putihnya dulu. Ingat, ini Indonesia. Jadi ini adalah satu peringatan bagi saya. Dulu saya tahun 50 menerima pelajaran besok akan ada kata-kata ke Marokes. Bab Maroko itu kalau ditulis di sana di Lautan Atlantik, Memro Alif Kaf Sin, tapi dibaca Maroko. Terus di Irian juga sekarang ini mulai ramai Irian Islam. Di pondok saya lebih 10 orang Irian. Jadi dari Maroke ke Maroke. Indonesia merdeka sama bulan Ramadan, tapi Indonesia dipilihkan oleh Allah Ramadannya tanggal 8, Agustusnya tanggal 17. Tapi nuzulul Quran Ramadannya dipilih 17 dan Agustusnya 8. Nah, ini harus tahu. Jadi Indonesia ini harus bernuansa Islam, tapi ojo kasek jadi putih merah, tapi merah putih. Nah, ini dulu kan merah dulu. Apa kata Nabi Ibrahim? Alal afili ayyakuna arifan bizamani. Bagi orang berakal harus tahu zamannya. Jadi besok ya jangan min Marokes ila Marokes, tapi min Maroko ila Maroke. Ya, ini. Itu ajaran saya tahun 50 sampai sekarang ini. Apa yang diajarkan itu semua cocok. Dan itu anehnya itu. Saya tahun 50 itu disiiri. Syair ramenya itu wa fi rajabin taro ajaba wa fi syahril ladzi ba'da wa fi ramadana hamatun wa hadda fa hadda. Wah, enaknya main-main. Itu tahun 50 saya disyairi oleh mbah saya. Oleh karena itu sekarang ini
Multaqo yang ini adalah multaqo yang kumpul profesor-profesor Islam, doktor-doktor Islam, kiai-kiai yang mesti Islamnya. Habib apalagi. Habib ini memang ya aneh-aneh. Jadi Habib itu Allah membagi. Habib itu kalau Al-Husaini yang banyak di Indonesia. Jadi harus tahu Bib ya, sama kiai-kiai ini harus tahu ini. Jadi di Bali ya. Jadi kalau Barat Al-Hasan, mengapa bisa kayak begitu? Ini pisan saya ini, Kiai Said Akhir ini pisan dengan saya. Apa itu? Tahu sampai hadis yang doif, yang sahih, yang macam-macam. Karena tahu Maroko. Tahu Al-Hasan. Tapi Agus tadi yang digemblengkan ini roh wali. Jadi Habib Al-Husaini datang di Indonesia, meramaikan Indonesia. Semua para wali-wali 9 itu. Wali-wali 9 itu adalah para habaib. Yang enggak habib banyak 2. Sunan Murjo, Sunan Kalijogo. Lainnya adalah keturunan habaib. Tapi tidak dihabibkan zuriyah. Oleh karena itu ada zuriyah. Kita semua ini zuriyah. Ada Ahlul Bait Sayyid. Ada Alur Rasul Bani Hashim Banil Muttalib. Ada lagi disebut-sebut, yaitu jadi Ahlul Bait, Alur Rasul, Zurriyah. Ada lagi disebut disebut jadi empat habaib yang Ahlul Bait, Zurriyah karena keturunan walau enggak nasab, Alur Rasul Bani Hashim Banil Muttalib. Ada lagi yang disebut para habaib, para sayyid, boleh para ahlul bait, ahlul baiti ana wa Ali wa Fatimah Zahra wal Hasan wal Husain. Oleh karena itu ini menghadapi bulan Ramadan, saya mohon untuk kiai-kiai rawuh di sini berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ini Ramadan yang membawa kebahagiaan, membawa bahwa umat Islam nanti akan menjadi satu, semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Pancasila. Pancasila itu anunya 4, pilarnya 4. Karena ketuhanan yang Maha Esa ditaruh di tengah. Ketuhanan yang Maha Esa menjiwai pilar yang 4 itu. Jadi pilar 4 itu adalah yang paling pertama Allah membangun. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Yang dibangun pilar 4 ada di Mekah. Yang 3 ada namanya Rukun Yamani, Rukun Syami, Rukun Iraqi. Yang bagian kulon kulon kidul tidak ada namanya. Tapi besar. Besar artinya. Sebab semua siksa dari Nabi, mulai Nabi Nuh, qad khalat sunanun min qablikum fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qad khalat sunanun, telah lampau tindakan-tindakan dari orang yang jahat. Fasiru fil ardi, lihat di bumi, lihat bekas Nabi Hud, lihat bekas Nabi Saleh, lihat bekas Nabi Lut, semuanya itu bisa kita pandang. Lihat bekas Fir'aun. Tapi ada satu
yang aneh, yang kadang tidak dipikirkan. Siksa itu ada. Siksa datang sebelum nabinya datang, yaitu siksa kepada orang-orang yang ingin menguasai bangsa Quraisy, yaitu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil fil itu orang Yaman, tapi dipelopori gajah-gajah. Gajah-gajah itu yang menjajah Yaman, yaitu Habasyah. Jadi yang menggiring atau yang nuntun atau yang mimpin gajah-gajah untuk menyerang Mekah, yang akhirnya hancur kesemuanya gajah, itu tinggal beberapa di dekatnya Mina. Ini Allah buat. Mengapa itu siksa jadi? Belum ada nabi. Nabinya Muhammad. Jadi fawaqa'a syai'un minal gharaib. Nuzulul azab qabla maji'in nabi. Wah, ini suatu hal yang harus kita ketahui. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Orang yang mimpin gajah, karena harus didatangkan dari Habasyah, itu tidak ikut dibunuh oleh tarmihim bi hijaratun min sijil dari Mina, tapi kembali dulu. Rombongan yang mimpin gajah ini ada 3 orang atau 4 orang, 5 orang, kembali dulu sampai Yaman. Setelah ke Yaman, kembali melapor kepada rajanya di Ethiopia, di Habasyah. Kemudian rajanya ini menyimpan karena agamanya Nasrani. Aneh. Afrika di kelompok yang paling selatan kono Nasrani. Tahu itu. Ini siksa. Kok aneh? Belum nabinya datang kok sudah ada siksa. Siapa yang akan menentang nabi? Sudah dahulu disiksa. Ini yang akan. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah wafatnya Abu Thalib sebagai pembela Nabi yang utama, wafatnya Khadijah, utusan yang diutus semuanya Bani Umayyah, dipimpin oleh Sayyidina Utsman. Daripada anggotanya ada yang istri, Sayyidah Ramlah, istri Nabi. Ramlah, ini utusan termasuk. Apa itu terjadi? Ini rahasia bagi Ethiopia. Akhirnya Nabi utusan ke sana. Falamma ja'a Utsman wa ra'a al-malik wajah as-salama wa qala as-salamtu. Salam. Dan menyerahkan uang yang sebanyak-banyaknya kepada Sayyidah Ramlah karena akan jadi istrinya Nabi, diserai uang 8 kilo emas utuh, kena 200 ribu kalau emas itu apa? 2 dirham dinar 200 ribu dinar. Kepada Sayyidina Utsman, apa yang ada uang bawa? Apa akhirnya Utsman bawa uang? Tak mungkin Nabi itu mengalahkan Romawi tanpa ada uang daripada Utsman. Utsman dari mana? Anaknya dari Ethiopia. Nah, ini aneh. Jadi ada aneh. Pemilu baru ini, Recep rame-rame. Coblosan apa itu? Syaban. Penghitungannya Ramadan, besok Syawal rame-rame. Nah ini, insya Allah ini karena multaka ulama, ramenya itu besok kelihatan Islam. Tunggu saja bulan Syawal, insya Allah. Wa fi Syawal yasulul qam wa yaskunun fi zalil qadar. Ini yang tidak perlu saya utarakan banyak-banyak. Pokoknya saya sangat gembira atas multaqo
yang mendukung bangsa Indonesia. Sebab Indonesia ini apa yang dikatakan hadis, badadinu ghariban. Aneh. Wa sayaudu ghariban. Anehnya Indonesia. Mengapa tidak aneh? Wong yang sembahyang sekarang itu lebih daripada 75%. Tiap kecamatan saya keliling. Karena saya setengah piye gitu. Enggak pamit sama Pak. Sampai ke Kuningan kemana-mana. Tiap-tiap kecamatan rata-rata 60 masjid. Ada yang sampai 100 masjid. Mulai Nabi Adam baru Indonesia ini. Baru Indonesia. Haji lebih dari 250. Lebih. Yang haji kayak saya. Tiap tahun haji furoda. Itu juga banyak. Tidak ada. Jadi insya Allah saya mohon Ramadan tenangkan. Sebagaimana apa putusan Multaka itu. Insya Allah kalau putusan yang jumlahnya berapa tadi itu? 8. Surga akan terbuka. Amin. Sebab surga itu pintunya 8. Oleh karena Indonesia merdeka 17, 8, 4, 5. Itu sama. Orang kalau sudah memegang angka 17 pasti masuk 8. Kalau masuk 8 pasti ada angka 45. Sembahyang itu 17. Rukunnya 17. Rukunnya 17. Terus yang 17 itu apa aja? Rukun 17 rakaat. Jadi 17. Oleh karena yang saya pasang sementara ini di atas saya belum NO, misih di belakang saya. Misih Garuda. Karena kalau sudah tahu 17 sholat itu rukun 17, rokangan 17. 8 masuk surga. Pintunya 8. 4, 5. Kalau ingin masuk surga harus baca syahadat 4 dan 5. Jadi kalau malam Sabtu 4, Sabtunya 5. Jadi 17, 8, 4, 5. Wah ini hanya Indonesia yang miliki. Sampai hadis itu ada hadis Indonesia. Orang Arab tidak tahu. Coba kalau itu pikir, Garuda Pancasila itu 17-nya berapa? Kan 2. Sayap kanan 17, sayap kiri 17. Mengapa dibuat 17-nya 2? Tanggal 17. Yang satu apa? Sudah tahu atau belum? Hah? Jadi Indonesia ini memiliki 17 juga. Hadis itu. Tapi hadis Indonesia. Orang Arab tidak tahu ini. Nah. Apa itu? Bapak Indonesia ini semua apa yang terjadi karena gerakan para muda-muda. Setelah para muda-muda gerak pengajian macam-macam, sekarang sembahyang ada 80%. Setelah ada Sumpah Pemuda tahun 28. Bulan apa? Oktober. Tanggal berapa? 28 itu sampai 45. Itu kan 17 tahun. Hadisnya Syubbanun al-yawm rijalun al-ghad. Wah, itu orang Arab tidak tahu hadis Indonesia ini. Sumpah Pemuda itu yang mengantarkan nanti kemerdekaan bangsa Indonesia 17 tahun lagi. Nah, oleh karena harus miliki 17 yang tanggal 17 mengantarkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Terus diantarkan tanah airku si jaya to selama kan 4 pilar ini. Wah, tadi itu saya tertarik 4 pilar.
Manusia itu kalau tidak tahu 4 pilar, tidak manusia. Bab ini 4, jari 4 ini tidak bisa untuk berhadapan. Jadi harus berhadapan dengan apa sidiknya. Jadi walau kiai ojo ngaku. Jadi kiai wakil, jadi kiai cilik, kalau aku rano murside tak ada deh. Jadi semuanya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi harus tahu semua di sini. Pilar ini. Ini pilar 4. Jadi pilar 4 harus tahu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Oleh karena Nabi itu tidak boleh menguasai selain negara Arab. Nah itu coba pasnya itu. Selatan Yaman, utara Tabuk, barat Laut Merah, timur Teluk Persia. Hanya Arab. Dengan selesainya Arab merdeka semua dan masuk Islam sebagian besar, katakan temurun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Tapi akhirnya aneh. Loh, mengapa Nabi itu kayak begitu? Khulafaur Rasyidin buat aneh. Khulafaur Rasyidin, bangsa yang belum Islam, tapi kalau masuk Islam pasti bisa bahasa Arab. Jangan insya Allah. Irak itu asalnya bahasanya bahasa apa? Bahasa Irak, bahasa yang lain. Mesir, Kipti, orang lain-lain barbari. Tapi mengapa? Man dakhala Islam takallama bil Arabiyyah. Mergo li'annal muslim fi rahmatillah. Dakhala al-jannah wa kalam ahli jannah Arabiyyah. Faman lam yatakallam bil Arabiyyah fabi ayyin yatakallam. Kalau tidak bisa bahasa Arab nanti ente akan berbahasa apa? Sulit enggak itu? Surga tidak ada. Ahibbul Arab li'anni Arabiyun. Sedang Nabi sendiri bukan bangsa Arab hakikatnya. Quraisy, li'ilafi Quraisy, ilafin. Tapi kata Nabi anak Arabiyun. Dengan ada suatu tafsir yang diteruskan, laisal Arabiyyu man kana abawahu Arabiyyain walakinnal Arab man yatakallam bil lughatil Arabiyyah. Coba ini. Ini jadi Arab. Jadi zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, mayat dukhulu fil Islam yatakallam bil Arabiyyah. Irak, Sudan 2, terus Mesir, terus Syam, Syria, sampai Yordan, Libanon, semua bahasa Arab. Nah, kita nggak usah wow Surabaya, tapi tahu 4 pilar yang diwajibkan. Paham bahasa Arab itu hanya satu saja, Fatihah. Fatihah. Nah, kalau Fatihah tidak tahu bagaimana? La sholata illa bi Fatihatil kitab. Fatihah berhadapan kepada Allah. Oleh karena Fatihah itu 4 pilar. Satu pilar daripada pokok yaitu hanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu pilar. Kemudian pilar yang kedua memuji kepada Allah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Berapa ini? 2 pilar.
Kemudian ketiga, hubungan dengan hubungan yang benar-benar setengah minta dan setengah menyerah, tidak ada kecuali hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu orang bisa Quran itu harus tahu. Harus tahu. Jangan dibaca menurut ayat. Kadang akhir ayat tidak boleh berhenti. Kadang tengah ayat wajib berhenti. Belum tentu. Jadi pertama kali baca Quran tak tahu akan ayat. 2 tahu hanya ayat. 3 tahu isyarat. Qola sholat. 4 benar-benar tahu baca Quran, mana awal jumlah, mana akhir jumlah. Jadi sehingga tidak kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wajib berarti kadzalik. Innama harap istiftahiyah. La budda min ayyistatahbi al-kalam. Jadi wa minan nasi wad dawab wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalik. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Kadang akhir ayat tidak boleh berhenti. Kadang tengah ayat wajib berhenti. Fala yahzunka qaulum. Wajib berhenti. Ustaz, kalau diteruskan qaulu innama wala qaulum inna nahnu inna na'lamu ma yusirru wa ma. Itu inna jadi makul qauluhum. Maka orang makul qaulum jumlah istiftahiyah. Jadi fala yahzunka qauluhum, harus berhenti walau fi wasatil ayat. Jadi 4 pilar. Jadi 4 pilar ini saya itu tidak akan keluar dari NU. Bab yang mempunyai singkatan 4 pilar hanya NU rohani. PB NU. Hanya NU. Jadi P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati, U Undang-Undang 45 cari kan. 4 ikra. 4 ikra. Ikra juga 4. Jadi orang tidak tahu 4, tidak tahu 4 jari. Kapan tidak tahu 4 jari, tidak tahu dirinya. Kapan tidak tahu diri, tidak tahu Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebab tahu bahwa manusia itu 4 pilar. Apa? Sudah tahu 4 pilar manusia. Rogo, nyawa, sukmo, purwaning waseso. Bahasa Jawa itu. Rogo ini yang kita. Nyawa dari Tuhan. Kulir ruhu min amrobi. Rogo, nyawa, sukmo dari ayah. Gak ada ayah tidak mungkin bisa melahirkan. Purwaning waseso, ilmu yang dititipi oleh Allah. Kula niki jadi kiai, gak bisa jadi PBN. Tidak bisa. Terus wis jadi ketua, nanti jadi ranting NU. Pak nopo? Mantas saat niki terus tetap mau NU. Jadi saya kena eling PB apa? NU. Insya Allah nanti kalau sudah nasionalis, Islamis, nasionalis dan mengakui semua agama yang ada di Indonesia, tidak ada perbedaan antara siapapun, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Insya Allah Indonesia akan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur.